Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat Waduh. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat. Ini lengkap sekali salam kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, konco-konco, teman-teman kagama dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita hari ini masih dalam suasana pandemi, ditambah lagi kita menjalankan ibadah puasa, tentu dengan kesehatan dan kekuatan ini kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Kita harus mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara karena kita bisa berkumpul lagi di dalam forum yang baik ini. Semua orang bertanya-tanya, ini kagama ini buat apa lagi nih? Buka puasa pun secara daring. Ini banyak memang yang memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kagama. Banyak orang mengatakan ini Kagama ini nggak ada matinya. Walaupun pandemi sudah 1 tahun, kita nggak pernah berhenti berkarya, berkreasi, dan berinovasi. Saya kira ini semangat penting yang kita miliki di Kagama. Dan tidak hanya di tingkat pengurus harian, tetapi juga saya lihat semangat teman-teman di daerah luar biasa. Kagama di luar negeri, saya lihat hari ini hadir dari Belanda, Qatar, dan Taiwan. Saya kira ini menunjukkan bahwa kita ini memang rindu untuk berkumpul, tetapi kerinduan kita untuk berkumpul itu kita dulu tahan dulu, supaya kita tidak bertemu secara offline, tetapi kita bisa melakukan secara online, secara daring, tanpa mengurangi esensi dari makna berkumpul itu. Teman-teman sekalian, saya sangat gembira hari ini juga teman-teman juga membicarakan bahwa Kagama daerah, tadi saya dengar dari Papua Barat, kemudian NTT, Maluku, tetap bergerak, berkarya, berinovasi, tetap berkonsolidasi. Karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Harian Mas Bobi, Ketua Harian Pengda NTT, di sekian banyak ikatan alumni yang bekerja yang ada di daerah, ya Kagama itu yang masih eksis dan tetap berkarya. Ini saya kira kita memberikan apresiasi terhadap semangat teman-teman. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Budi Karya, bahwa dalam 1 tahun ini saya yakin teman-teman juga satu sisi hektik juga. Walaupun ada juga yang euforia karena sudah ada vaksinasi ya. Jadi euforia dan hektik ini berkumpul bersamaan sehingga akhirnya banyak yang lupa bahwa protokol kesehatan itu masih sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Kita melihat pengalaman India yang sekarang mengalami gelombang tsunami COVID-19 yang luar biasa, dan itu tidak harus bisa terjadi di negara kita, tidak boleh terjadi di negara kita. Oleh karena itu, teman-teman di semua daerah harus juga mengingatkan kita semua untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Walaupun sudah ada vaksin, sudah ada upaya untuk menurunkan grafik kurvanya menurun, tetapi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Karena memang penyebaran virus masih tetap terjadi, varian baru juga muncul, berbagai negara sudah mengalami gelombang kedua, ketiga, bahkan melakukan lockdown lagi, dan itu pasti memukul roda perekonomian yang sudah mulai bergerak. Kita ingatkan lagi bahwa strategi utama lawan pandemi ini adalah kita harus pintar-pintar menyeimbangkan gas dan rem ya. Kapan kita harus membuka ruang ekonomi, tetap produktif, tetap bekerja, tetapi jangan lupa untuk gasnya remnya juga diperhatikan. Sehingga antara keseimbangan antara gas dan rem ini harus kita cari. Kita tidak boleh terlalu euforia dengan menggas ekonomi yang akhirnya justru menyebabkan kita tidak hati-hati dan akhirnya munculkan pukulan balik yang membuat ekonomi justru akan terkena oleh kemunculan penyebaran COVID yang semakin bertambah.
Saya kira itu yang harus kita ingat terus. Tadi yang anjuran Pak Budi Karya yang harus kita terus ingat soal ojo mudik, jangan mudik, karena mudik itu kita akan bertemu dengan juga orang-orang tua kita yang memang sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, PPK Agama saat ini memang memberikan perhatian serius terhadap upaya merespon cepat bencana yang terjadi di negara kita. Saya kira teman-teman di daerah sudah sangat jelas bagaimana PPK Agama sekarang ini membentuk semacam Kagama Peduli yang melakukan respon cepat ketika terjadi bencana, apakah itu yang terjadi di Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian kita membantu teman-teman kita di NTT dan Jawa Timur. Itu adalah cara PPK Agama untuk memberikan satu upaya dari sisi tertentu adalah membangun solidaritas kita, mengokohkan solidaritas kita antar sesama, antar anak-anak bangsa, tapi juga antar anggota Kagama. Di sisi lain kita ingin juga memberikan satu pembelajaran bahwa kita harus siap selalu siaga, tanggap untuk menghadapi bencana. Dan tentu pengalaman ini harus kita perkuat lagi, tidak hanya proses respon cepat, tetapi kita harus juga masuk bagaimana cara kita melakukan edukasi bencana. Nah, edukasi bencana ini maksud saya adalah edukasi masyarakat supaya betul-betul siap dan tanggap terhadap ketika terjadi bencana. Apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir, kemudian terjadi gempa. Karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang berada dalam ring of fire, gitu. Kita sering sekali terjadi bencana, dan bencana baik itu sifatnya bencana hidrometeorologi maupun bencana gunung berapi dan lain-lain. Itu yang harus kita waspadai bersama, dan kita semua bersolidaritas untuk itu, memberi bantuan yang cepat, merespon dengan cepat. Jadi mohon bantuan teman-teman di daerah supaya betul-betul memiliki kemampuan untuk gerak cepat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih Kagama Sulawesi Selatan yang membantu juga gerak cepat ketika Sulawesi Barat juga terkena musibah. Kalimantan juga teman-teman di daerah Kalimantan itu membantu apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Itu merupakan cara kita membangun solidaritas yang sangat kuat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita di Kagama juga mendorong munculnya, kita melakukan talent pool. Jadi Bapak Ibu sekalian di daerah mohon dikumpulkan talenta-talenta hebat kita di Kagama. Apakah itu lulusan-lulusan Kagama yang terbaik, baik di bidang apapun, saya kira itu adalah salah satu aset Kagama yang luar biasa. Lakukan talent pool supaya kita punya track record yang lebih panjang terhadap anggota-anggota Kagama. Ini sudah prestasinya seperti apa? Karena kita kadang-kadang tidak tahu bahwa banyak anggota Kagama yang ternyata punya kemampuan untuk mempunyai hak paten yang luar biasa, karya-karyanya dipatenkan dan memproduksi banyak sekali karya-karya yang kita perlu apresiasi bersama. Mohon teman-teman daerah melakukan talent pool, dan ke depan kita juga perkuat dengan talenta nasional, manajemen talenta nasional. Presiden Jokowi sedang merancang manajemen talenta nasional, termasuk dari sisi bagaimana menseleksi bibit-bibit talenta yang unggul di daerah, gitu, di bidang seni, di bidang sport dan sains, tiga bidang yang penting sebenarnya, supaya mereka bisa mengakses beasiswa, baik itu LPDP, beasiswa di Kementerian Pendidikan. Nah, setelah itu, setelah mereka bersekolah ke luar negeri, atau bahkan teman-teman kita S1, S2 di Kagama yang kemudian S3, itu ketika pulang itu menjadi orang-orang yang punya talenta hebat yang kemudian kita harus tangkap, gitu, siap ditempatkan untuk berbakti pada negara, tentu saja dengan jaminan karir yang lebih baik. Nah, itu saya kira harus kita dukung bersama-sama, dorong dan dukung, ya. Jadi dorong talenta-talenta hebat daerah untuk tetap berkarya yang sangat produktif, kemudian Kagama punya talent pool yang baik, kemudian setelah itu kita coba angkat ini menjadi dengan membantu mereka mengakses beasiswa,
supaya menjadi S1 menjadi S2, S2 menjadi S3, dan kemudian setelah S3 mereka menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman di seluruh daerah bahwa buka puasa ini dihadiri oleh seluruh anggota keagama dari beragam agama. Jadi saya tidak hanya teman-teman yang Muslim saja. Sekarang ini adalah anugerah, alhamdulillah bagi kita semua. Semua ikut mensyukuri, semua ikut berbahagia dengan acara ini. Dari bermacam-macam agama, saya lihat dari Hindu, saya sendiri Hindu, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman. Kemudian dari teman-teman Kristiani, Buddhis juga ikut dalam acara ini. Tetapi yang Papua dan Papua Barat malah sudah buka puasa ini, Bli. Oh ya, ya. Mohon maaf. Jadi terima kasih. Saya cukup sampai di sana saja, sampai di sini saja. Karena teman-teman di Papua akan buka puasa. Jangan lupa nanti yang Wita dan WIP jangan tergoda, gitu ya. Jadi yang buka puasa hanya yang WIP dulu, yang lain jangan tergoda. Jadi kita lanjutkan. Saya persilahkan ke Mas Putut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Salam Kagama.